Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang dengan izinnya sampai dengan detik ini kita masih diperkenankan untuk bisa menjalani hidup di muka bumi ini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang dengan izinnya sampai dengan saat ini kita masih ditanamkan iman, dikuatkan hati untuk dapat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang karena izinnya sampai dengan saat ini kita berada di bulan Syawal di tanggal berapa, Pak? Halo? Ramadan mah ingat ya, Pak ya? Kadang-kadang kalau setelah Ramadan teh poho deh, yang penting mah Ustadz mendekati Ramadan sinyal-sinyalnya terlihat. Hari ini kita memasuki tanggal 13 di bulan Syawal. Enggak kerasa Pak, tinggal 347 hari lagi lebih kurang kita menghadapi bulan Ramadan. Betul Pak? 300 sekian Pak ya? Masih lama sebentar lagi? Pak, halo? Pengen ketemu dengan Ramadan lagi? Bahagia ketemu dengan Ramadan? Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita memaksimalkan Ramadan yang kemarin Allah hadirkan? Ya. Ibu, punten, halo? Berapa usia kita, Bu? Kayaknya kalau kelihatan dari sini mah rada burem, sekitar 15-20 tahunan. Bapak-bapak yang hadir, berapa usia kita sekarang Pak? 45, 50 barangkali Pak ya. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita betul-betul serius memaksimalkan hadirnya bulan Ramadan kemarin untuk menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Yang sudah barang tentu menjadi harapan besar kita, mudah-mudahan Allah mencatat segala amal ibadah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan kemarin menjadi amal soleh di hadapan Allah, menjadi wasilah kebaikan dan mengharapkan kelak pada yaumul qiyamah untuk dapat menggapai syurga yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Betul ya? Di dalam Al-Quran Allah menegaskan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Hei manusia, bergegaslah kalian kembali kepada Rabb kalian dengan memohon ampun kepada Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah telah mempersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Masih ingat Bapak Ibu satu ayat yang sering kita dengar sebelum Ramadan hadir, bahkan di pertengahan Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, tak sedikit di antara para ustadz menyampaikan satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan bab Ramadan. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terngiang kalau kita mendengarkan ayat ini seakan-akan ingat di bulan Ramadan. Tujuan Allah
menghadirkan bulan Ramadan, bahkan mewajibkan kepada kita untuk berpuasa hanya satu, mendesain mengembalikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi kunci keberhasilan seorang hamba dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan, bagaimana seorang hamba tersebut pantas dan layak disebut sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Ramadan telah usai. Lebih kurang 30 hari kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Tapi ingat, berakhirnya Ramadan bukan berakhirnya pula kualitas iman dan takwa kita meningkat di hadapan Allah. Tetap dijaga dengan baik. Salat berjamaah yang kita tunaikan di bulan Ramadan jangan sampai hilang selepas Ramadan. Tilawah yang kita lantunkan dalam keseharian di bulan Ramadan jangan sampai berhenti pasca Ramadan berakhir. Bahkan target khotam Al-Quran yang kita idam-idamkan bisa berakhir dari awal sampai akhirnya Ramadan. Surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu bisa target khotam. Bahkan orang-orang menargetkan bisa sampai 2-3 kali khotam. Namun pertanyaannya, kadang-kadang selepas Ramadan targetan khotam tersebut berhenti seketika. Kembali akan menargetkan khotam nanti ketika berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Maka oleh karenanya dalam kesempatan kajian yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan satu tema, menjaga takwa pasca Ramadan berakhir. Ikhwatul iman, Bapak Ibu Masjid As-Sadiqin rahimani wa rahimakumullah. Berakhirnya Ramadan bukan berakhirnya kualitas iman dan takwa kita, bahkan bisa jadi menurun kembali di hadapan Allah. Berakhirnya Ramadan bukan pula berakhirnya kembali masjid subuh-subuh sepi, yang biasanya dilanjut dengan tadarus, hilang kegiatan tersebut. Yang biasanya dihadirkan narasumber-narasumber untuk bisa menguatkan kualitas iman dan takwa kita, menambah ilmu wawasan kita, hilang seketika ketika berakhirnya Ramadan. Tak disadari, demi Allah, tak satu pun di antara kita yang betul-betul mengetahui bahkan akan sampai dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Beberapa hari ke belakang dapat kabar di sosial media, Pak, di Jawa Barat, tepatnya di Tangkuban Parahu gitu ya, Tangkuban Parahu, Santolo ya, itu yang kapal terbalik itu. Satu orang warga dari Bandung Padalarang meninggal. Yang dimana berangkat dari rumah tujuan liburan, akhirnya pulang ke rumah diangkut. Dan begitulah kehidupan. Makanya dalam surat Al-Hasyr Allah menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, tetap terus tingkatkan takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuat pada hari itu, apa yang sedang diperbuat seketika itu untuk bekal besok. Ayat ini menegaskan bahwasanya hati-hati. Kematian itu enggak melihat umur. Ada kalanya anak muda usia pendek tiba-tiba lebih cepat wafatnya. Ada anak muda yang terlihat sehat bugar, jag-jag, lantang bicara, jelas melihat, jelas mendengar, ternyata lebih cepat Allah wafatkan. Ada orang yang usianya lanjut puluhan tahun melebihi usia Rasulullah SAW 63 tahun, bahkan ada yang usianya 80 tahun, 85 tahun, sampai dengan sekarang masih bisa hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita betul-betul dapat terus membekali, mempersiapkan diri, mengumpulkan amal-amal soleh dalam menyambut datangnya kematian kita. Maka hadirnya bulan Ramadan kemarin menjadi bulan Ramadan terbaik
dan kesempatan terbaik. Berakhir Ramadan, terus semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Bagaimana cara menjaga takwa kita pasca lepasnya Ramadan? Yang pertama, kenalilah terus dengan baik siapa Rob kita. Kenalilah dengan baik siapa Tuhan kita. Mengapa? Karena dengan kita mengenal Rob kita, akan semakin terjaga hidup kita. Bukankah usia kita Allah yang menjamin? Bukankah kehidupan kita, fasilitas hidup kita, sehat kita, sakit kita, usaha kita, anak-anak yang Allah hadirkan, Allah titipkan dalam kehidupan kita, Allah yang jamin semuanya. Bagaimana cara kita mengenali Allah? Dekatkanlah diri dengan Al-Quran. Tiga 30 juz yang ada di dalam Al-Quran, dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. 114 surat yang di dalamnya setiap halamannya ada asma-asma Allah. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya. Orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah demi Allah, gak pernah jauh dengan yang namanya Al-Quran. Cara kita bisa menjaga takwa kepada Allah dengan berinteraksi lewat Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang merasakan ketenangan ketika dekat dengan Al-Quran? Kembali tanyakan dalam diri kita, sudah sejauh mana kita betul-betul dekat dengan Quran? Wahai para ayah, para bunda yang sudah dititipkan anak, sudah sejauh mana kita mengenalkan Al-Quran pada anak-anak kita? Sudah sejauh mana kita betul-betul menyadari bisa membantu anak-anak kita menjadi ahlul Quran? Mengenalkan dari mulai huruf hijaiyah A sampai dengan Ya. Bagaimana cara membaca yang baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bagaimana menanamkan agar anak-anak betah dengan Al-Quran, menghadirkan irama-irama yang indah ketika membaca. Kalau semua sudah didapat, bagaimana cara kita bisa mengenalkan makna-makna dari setiap ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sampai ke ranah mentadaburi, mentafsirkan, sehingga dalam keseharian apa yang Allah tanamkan di dalam Al-Quran itu terjalani dalam kehidupan kita. Itulah yang pertama, bagaimana cara kita bisa menjaga takwa, terus dekatkan diri dengan Al-Quran. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Baik dalam keadaan sibuk ataupun dalam keadaan luang. Jangan sampai wafatnya kita jauh dengan Quran. Jangan sampai wafatnya kita, lisan kita belum baik dalam membaca Al-Quran, bahkan jarang membaca Al-Quran. Apalagi belum bisa membekali anak-anak turunan-turunan kita untuk bisa betul-betul cinta dan mau terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, cara menjaga takwa pasca Ramadan berakhir adalah merasalah butuh dengan amal soleh. Karena kematian tidak dibawa dengan kendaraan mewah yang kita miliki, Pak. Kematian yang akan hadir dalam kehidupan kita nanti tidak akan membawa rumah mewah yang kita tempati. Tetap amal soleh yang akan kita bawa. Pasca Ramadan berakhir, apa yang kita siapkan? Harta banyak yang kita tumpuk-tumpuk tidak akan menjadi penyelamat kelak pada yaumul qiyamah kalau harta tersebut betul-betul tidak diberikan, bahkan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasalah butuh dengan amal soleh. Bukankah kemarin pasca berakhirnya Ramadan tak sedikit di antara orang-orang balik ke kampungnya mudik, mempersiapkan diri, membekali diri dalam persiapan mudik pulang ke kampung masing-masing. Kebetulan kemarin hari Senin kami pulang ke Tasik. Sampai dengan hari Selasa itu, di hari Ahad itu bekal-bekal yang kami persiapkan luar biasa. Dari mulai persiapan kendaraan yang harus dicek baik-baik, fisiknya, pesaknya, Pak, dompetnya, bekal buat anaknya, bekal buat istrinya,
sampai bekal buat orang-orang yang ada di kampung kita persiapkan dengan baik. Kenapa? Mengharapkan disambut dengan sambutan yang bahagia. Pun sama, nanti berakhirnya kematian kita kalau kita nggak mempersiapkan bekal dengan baik, demi Allah, tak mau rasanya, tak siap rasanya untuk pulang. Dan sadarilah kata Allah, setiap manusia akan mencicipi dan berakhir dengan yang namanya kematian. Setelah kematian hanya amal solehlah yang akan mengantarkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Dan begitulah Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Andaikan kita diizinkan untuk bisa bercakap dengan orang-orang yang ada di alam kubur, kemudian kita bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan, mereka hanya menginginkan satu saja waktu untuk bisa kembali hidup di muka bumi ini, walaupun hanya sebentar. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan kau perkenankan kami ya Allah untuk dikembalikan ke dunia sebentar saja, apa yang ingin mereka kerjakan? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ingin rasanya menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah, kemudian mempersiapkan dengan amal-amal soleh dalam menyambut datangnya hari kiamat. Karena hanya amal soleh inilah saja yang dapat betul-betul menyelamatkan kita kelak pada yaumul qiyamah. Kembali Pak, demi Allah, umur nggak ada yang tahu. Kami ada jamaah Pak di daerah Kembar. Ramadan masih dihadirkan, sampai dengan akhir Ramadan Idul Fitri ketemu. Besoknya pasca Lebaran, beliau silaturahim ke makam bapaknya. Pas 2 hari kebetulan selanjutnya tiba-tiba meninggal Pak. Dan dapat kabar dari orang tua, Ustadz demi Allah meninggalnya luar biasa. Almarhum melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Sebelum azan maghrib berkumandang, orang tuanya, ibunya mempersiapkan minuman untuk buka puasa. Qadarullah, almarhum lanjut persiapkan diri wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Qadarullah seketika serangan jantung di kamar mandi, meninggal dalam keadaan sedang ruku Pak. Bungkuk badan air, gak bergerak, tiba-tiba kepala menyentuh ke dinding tembok, akhirnya diam seketika. Keluarga bingung, kemana si bapak? Perasaan ini minuman sudah disiapkan, biasanya azan maghrib berkumandang sudah siap-siap berangkat ke masjid. Sebelum berangkat ke masjid buka puasa dulu dengan minuman teh yang sudah disiapkan oleh ibunya. Qadarullah, dapat kabar sebelum maghrib sudah diam di kamar mandi dalam keadaan ruku seperti sedang berwudu Pak. Setelah diperiksa ternyata qadarullah Ustadz, dapat kena serangan jantung katanya. Berapa banyak orang-orang yang kaget, perasaan baru tadi asar ketemu, perasaan baru kemarin ketemu, perasaan kemarin Lebaran baru salaman. Demi Allah, begitulah umur. Siapa yang diantara kita yang tahu? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Begitulah Allah menegaskan. Hati-hati, persiapkan diri. Jangan lalai ketika berakhirnya Ramadan, bukan berarti berakhirnya iman dan takwa kita kepada Allah, tidak. Ramadanlah yang mengajarkan kepada kita bagaimana menanamkan diri menjadi hamba yang semakin takwa kepada Allah. Bukankah di bulan Ramadan orang-orang berbondong-bondong untuk bisa bangun di waktu sebelum subuh? Bukankah di bulan Ramadan yang mengajarkan kita bagaimana rasanya nikmatnya saum? Bukankah di bulan Ramadan bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mau dekat dan cinta dengan Al-Quran, bahkan betah baca Al-Quran. Yang tadinya jauh dengan Al-Quran, Ramadan mengajarkan, Allah menanamkan hidayah dalam kehidupannya untuk bisa mau mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yang gak bisa ngaji pun buka Quran. Yang gak pernah ngaji pun di bulan Ramadan Allah hadirkan hidayah dalam dirinya, buka Quran. Dan begitulah Allah memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah pada ayat 185. Di kalimat terakhirnya, walitukmilul iddah. Mereka mengakhirkan bilangan-bilangan puasa sampai dengan akhirnya. Kemudian mereka bertakbir kepada Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum.
mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ala ma hadakum, mereka berterima kasih kepada Allah atas hidayah-hidayah yang dihadirkan selama di bulan Ramadan. La'allakum tashkurun, begitulah bentuk syukur mereka kepada Allah dengan menggemakkan, membesarkan kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Shadiqin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi, kenalilah Rob kita, Pak. Bagaimana cara kita mengenali Rob kita? Buka Quran. Banyak berinteraksilah dengan Al-Quran. Karena lewat interaksi dengan Al-Quran seakan-akan kita sedang bercakap dengan Allah. Kita sedang dekat dengan Allah. Orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran, demi Allah hidupnya tidak akan pernah dituntun oleh Allah. Dan begitulah cara Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Ciri orang bertakwa satu di antaranya adalah mereka gak pernah jauh dengan Al-Quran. Orang bertakwa hidupnya pasti selalu diberikan jalan keluar dari setiap masalah lewat wasilah dekatnya mereka dengan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara menjaga takwa kita kepada Allah? Merasalah butuh dengan amal soleh. Gak lama Pak hidup di dunia. Kadang-kadang sudah mulai terasa. Dari hari ke hari, tahun ke tahun umur bertambah. Mata yang tadinya jelas melihat pelan-pelan merasa buram. Pendengaran yang tadinya jelas mendengar orang berbicara pelan-pelan mulai gak jelas kedengarnya. Langkah yang tadinya mudah bahkan bisa lari dengan baik tiba-tiba mulai terasa sakit A, B, C, D. Begitulah hidup. Oleh karenanya, kalau bukan karena amal soleh yang kita persiapkan sebelum wafatnya kita, demi Allah, kelak pada hari kiamat berat rasanya kita untuk merasakan nikmatnya syurga yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang betul-betul dapat menjaga takwanya kepada Allah. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga takwa selepas pasca Ramadan berakhir? Berjamaahlah dalam menjalani amal soleh, Pak. Kenapa kita merasa mudah berpuasa di bulan Ramadan? Karena kita melihat orang-orang banyak, mereka sama-sama berpuasa. Kebayang sama kita Pak, orang-orang sedang berpuasa, kita nggak puasa, makan di tengah jalan. Apakah Allah menanamkan rasa malu dalam hati kita? Berapa banyak orang-orang menargetkan bisa khotam Quran, bahkan berjamaah khotamnya. Salah satu alasan kenapa mudah kita melaksanakan khotam Al-Quran, karena berjamaah kita menjalani amal solehnya. Itulah indahnya sholat berjamaah. Kalau sudah terbiasa beruang lingkup dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang betah dengan masjid, cinta dengan Al-Quran, mau memakmurkan masjid, mau menghidupkan masjid, demi Allah, Allah tuntun kemudahan, bahkan menanamkan iman dan takwa di dalam hatinya. 3 hal inilah yang harus dijaga. Khususnya bagaimana cara kita betul-betul terus dapat meningkatkan takwa kepada Allah. Jangan pernah jauh dengan Al-Quran. Merasalah butuh dengan amal soleh. Dan berjamaahlah dalam menggapai amal soleh. Karena dengan berjamaah tersebutlah kita akan merasakan kemudahan, keringan rasanya beribadah kepada Allah. Saum sunnah yang bisa kita tunaikan selepas Ramadan, Senin Kemis barangkali. Belajar baca Al-Quran dengan baik kalau ketemu dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh rasanya mudah untuk menggerakkan kaki ke masjid belajar sama-sama. Bahkan bisa jadi kalau kita sudah berkumpul dengan orang-orang soleh, demi Allah wafatnya mudah-mudahan dalam keadaan soleh. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kesehariannya bergaul dengan orang-orang soleh. Dan pasca Ramadan inilah hati-hati. Kembali kepada aktivitas-aktivitas sebelumnya. Kerjaan mulai padat kembali. Belum tentu orang-orang yang berada di pekerjaan satu pekerjaan dengan kita bisa betul-betul memberikan fasilitas, keadaan, kebiasaan yang kita hadirkan di bulan Ramadan.
Dan mudah-mudahan pasca berakhirnya Ramadan ini semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah. Semakin bisa mempersiapkan diri menjadi hamba yang terus bertakwa kepada Allah. Jaminannya kata Allah, kami siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jaminan bagi hamba yang bertakwa Allah sampaikan di dalam Al-Quran, jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Pak, Bu, adakah di antara kita yang sampai dengan saat ini punya masalah? Khususnya buat para suami, berakhirnya Ramadan, sudah selesai mudik, kembali ke aktivitas selanjutnya, dompet mulai kerasa Pak. Tagihan mulai menurun Bu ya. Istri-istri mulai memahami, ya Allah, si ayah kembali kerja. Tagihan-tagihan baju lebaran sudah selesai Pak. Sekarang bagaimana cara kita sebagai pemimpin keluarga bisa kembali terus meningkatkan, menjaga takwa kita seperti Ramadan? Kegiatan-kegiatan Ramadan itu bisa terus berkelanjutan setelah Ramadan berakhir. Ngajinya enggak kendor. Yang tadinya target khotam di bulan Ramadan, selepas Ramadan targetkan di keluarga kita Pak. Kalau perlu dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, hadirkan mereka. Kalau nggak bisa di luar Ramadan kita target khotam, minimal 1 hari 1 halaman. Jangan 1 hari 1 ayat juga ya Pak. Kan kebayang ya Pak. Yuk hari ini 1 ayat, buka surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sadaqallahul azim. Lebar Pak. Minimal bergantian kan? Lebih enak hidup tuh rumah. Dan berawal dari kita yang bisa mendidik, demi Allah terasa. Kalau nggak bisa target 1 hari 1 juz, 1 hari minimal 1 halaman. Ya berat 1 halaman 5 ayat. Walaupun terbata-bata, terus belajar di ikhtiar menjadi hamba yang baik. Minimal sebelum meninggal sudah berusaha menjadi hamba yang ahlul Quran. Dan memang berat. Buat yang nggak biasa baca Al-Quran berat Pak. Makanya kembali tadi, kita bisa semangat belajar baca Quran di bulan Ramadan karena berjamaahnya. Bisa 1 hari 1 juz karena berjamaah yang tidak terbiasa. Kalau yang sudah biasa, jangankan 1 juz, kadang-kadang di waktu senggang itu bablas terus baca. Dan ini PR terbesar kita. Apalagi maaf yang kesehariannya jauh dengan Quran. Untuk bisa membiasakan diri terus menghidupkan Al-Quran selepas Ramadan itu memang gak mudah. Bapak beres sholat kembali ke rumah. Yang tadinya biasa habis sholat di bulan Ramadan kumpul dengan orang-orang, dengan jamaah ngaji bareng, belajar bareng. Karena Ramadan sudah berakhir ya kembali ke rumah masing-masing, itu yang disayangkan. Yang mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karenanya kembali, jaga takwa di bulan Ramadan yang kita betul-betul tingkatkan dengan baik. Selepas Ramadan terus tambah meningkat. Jangan hanya di bulan Ramadan kita meningkatkan iman dan takwa, selepas Ramadan turun lagi iman dan takwa kita Pak. Kan begitu pesan ulama Pak. Kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah. Wala takun ramadhaniyan, janganlah jadi hamba Ramadan. Meningkatnya iman dan takwa pas Ramadan saja, selepas Ramadan kembali. Mau belajar saum sunnah di bulan Ramadan saja, selepas Ramadan enggak puasa-puasa. Sangat disayangkan bagi hamba yang sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Iman dan takwanya meningkat di bulan Ramadan. Salatnya dijaga, bahkan 5 waktunya dimaksimalkan untuk bisa berjamaah di masjid. Tilawahnya dijaga, bahkan bisa mengkhatamkan sampai dengan akhir Ramadan. Selepas Ramadan semua menghilang, sangat disayangkan.
Dan kembali ternyata Al-Quran memberikan banyak pelajaran baik bagi kita. Tujuan Allah menghadirkan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan hanya satu, mengembalikan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Karena mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah enggak semudah yang kita bayangkan. Dan keistimewaan hamba yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa kebahagiaan di dunia yang akan dirasakan? Mereka akan merasakan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas di muka bumi ini. Apa kebahagiaan yang lainnya yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang bertakwa? Orang yang paling mulia di samping Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang bertakwalah yang mulia di hadapan Allah. Bertakwa, Pak. Dan inilah sebaik-baik pesan yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan terbaik. Mudah-mudahan bisa menjadi terus pembelajaran diri bagi kita semua, Pak, untuk dapat meningkatkan takwa. Bukan hanya kita yang harus terus memperbaiki, Pak. Lihat orang-orang sekitaran kita. Wahai para ayah, lihat istri kita yang tadinya semangat sholat, yang tadinya semangat mengaji. Selepas berakhirnya Ramadan, jangan sampai kegiatan-kegiatan bahkan hal-hal yang sifatnya nampak baik di hadapan Allah itu pudar hilang pelan-pelan. Anak-anak yang kita lihat target-target mereka menjadi anak-anak yang soleh di hadapan Allah. Puasa sudah diajarkan bagaimana rasanya puasa di bulan Ramadan. Hidupkan di bulan-bulan selain Ramadan. Senin Kamisnya. Anak-anak yang sedang semangat belajar mengaji. Kita sebagai ayah yang mendidik anak-anak mengajarkan kalau bisa, Pak. Kalau belum mampu belajar baik membaca Al-Quran, kita dulu yang belajar. Bukankah di tempat ini diberikan fasilitas belajar mengaji dengan baik? Bukankah banyak tempat yang memberikan fasilitas bagaimana siapa di antara kita yang betul-betul mau belajar baca Quran dengan baik? Ayo bergabung. Dan inilah yang betul-betul harus dijaga pasca berakhirnya Ramadan. Quran jangan sampai disimpan kembali di lemari, kita pegang kembali tatkala ketika Ramadan akan hadir dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan kata Rasulullah. Mereka-mereka yang telah dipertemukan dengan bulan Ramadan, Allah telah tanamkan hidayah dalam kehidupan mereka. Allah telah tanamkan hidayah dalam kehidupan mereka, namun seketika mereka dengan sendirinya menghilangkan hidayah-hidayah tersebut sehingga kembali kepada aktivitas-aktivitas yang menjauhkan diri-diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, kenali Allah dengan baik. Lewat apa cara mengenali Allah? Banyak membaca Al-Quran. Karena di dalamnya banyak asma-asma Allah yang membuat hati kita, rasanya diri kita dekat dengan Quran. Rasanya mudah dalam menjalani aktivitas hidup di muka bumi ini. Rasanya tenang dalam menjalani masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Demi Allah, Allah janjikan ketenangan bagi hamba-hamba yang dekat dengan Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, pertanyaannya hanya satu. Adakah di antara kita yang mau belajar? Itu saja. Ada apa dengan Al-Quran? Satu di antaranya Allah janjikan ketenangan dalam dirinya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang belajar tentang agama Allah, Allah janjikan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, merasalah butuh dengan amal soleh, berlomba-lombalah akan kebaikan, karena hanya amal soleh inilah yang akan mengantarkan keselamatan kita nanti pada yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, berjamaahlah dalam melakukan amal soleh. Gambaran sederhana di bulan Ramadan kemarin, Pak. Puasa yang kita kerjakan seakan-akan mudah, yang tadinya nggak biasa puasa sunnah. Di bulan Ramadan seakan-akan ringan rasanya karena kita berjamaah. Menyadari betul kalau orang lain puasa, kita nggak puasa, seakan-akan malu hati ini. KTP Islam, lisan iman, tapi nggak puasa. Satu hal yang Allah wajibkan di bulan Ramadan. Satu di antaranya karena kita melakukan secara berjamaah. Oleh karenanya mudah-mudahan
Tiga hal ini bisa menjadi pondasi kuat untuk bisa terus menjaga takwa kita kepada Allah pasca Ramadan berakhir. Mudah-mudahan Al-Quran terus dilanjutkan pasca Ramadan berakhir. Semangat kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran terus dilanjutkan setelah Ramadan berakhir. Salat berjamaahnya, sunnah-sunnahnya, puasanya terus dikembangkan setelah Ramadan berakhir. Dan mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Wafatnya kita dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Wafatnya kita dalam keadaan sedang betul-betul serius menjadi hamba yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalia ibadah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan kembali kepada kita untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.